Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, pertama-tama tentu saja kita tidak pernah berhenti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian. Juga pada pagi hari ini, di mana alhamdulillah kita telah sama-sama duduk bersimpuh di tempat yang disucikan dan dimuliakan Allah, di masjid ini. Mudah-mudahan i'tikaf kita saat sekarang ini di masjid, begitu juga thalabul ilmi kita, semakin kita berhak untuk memperoleh curahan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya jelas? Ya, jelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya yakin kita semua menyadari dan meyakini bahwa keberadaan kita hidup di alam dunia ini sama sekali bukan rencana kita. Kita tidak pernah merencanakan untuk lahir dan hidup di alam dunia ini. Bahkan ketika lahir, saya terus terang tidak sadar. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya tanggal, bulan, tahun berapa lahir, saya katakan saya nggak tahu. Waktu itu saya nggak sadar. Hanya katanya saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, cenah. Bahkan rasanya saya sadar kalau saya sudah hidup di alam dunia ini setelah saya berusia sekian tahun. Oh, saya itu sudah hidup di alam dunia ini. Ker orang mah sadar gitu. Maksud saya dengan mukaddimah ini, harusnya setiap manusia menyadari bahwa dia itu ada yang menciptakan itu. Dan bagi kita orang yang beriman, kita yakin, hakul yakin yang menciptakan kita itu Allah. Dialah yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam semesta ini berikut segala isinya. Sebenarnya dengan Allah yang menciptakan kita, dia berhak, maha berhak untuk menentukan apa saja terhadap makhluk ciptaannya. Kita mau disiksa, mau diberi kesenangan, kumaha Allah, ada Allah menciptakan, ya kan? Jangankan pencipta, kita hanya sekedar membuat meja ini, misalnya kita buat meja, kan terserah kita. Hari ini kita menjadikan meja, besok kita jadikan kursi, besok kita jadikan kayu bakar, terserah saja.
apalagi Allah sebagai Maha Pencipta ya. Ini saya ingin prolog ini mengantarkan kita kepada tema kita ya, supaya jelas persoalan kita selama ini yang digonjang-ganjing urusan akidah nulaliri gitu. Allah Maha Kuasa untuk menentukan apa saja. Nah, kalau makhluk-makhluk lain selain kita manusia dan jin, memang betul Allah takdirkan saja semuanya. Ditakdir apa? Muslim semua. Jadi tidak ada satupun makhluk Allah di dunia ini kecuali jin dan manusia yang kafir. Semuanya muslim, semuanya mukmin. Muslim itu subjeknya, kalau predikatnya adalah aslama, artinya tunduk, patuh, berserah diri. Maka semua makhluk ini Islam dia. Matahari muslim, maka dia berputar di porosnya, terbit dan tenggelam sesuai dengan ketentuan Allah. Gak bisa dia punya pilihan matahari, misalnya hari ini gak mau terbit, menolak, maksiat ke Allah gitu, Allah suruh terbit dia tidak mau ya. Gak bisa. Karena itu semua makhluk selain jin dan manusia muslim. Karpet ini muslim, ini batu-batu ini semua muslim, karena semua ini makhluk hidup. Maka nanti kalau ibu baca dalam Al-Quran, gunung-gunung bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kalian tidak mengerti tasbih mereka. Gunung-gunung itu nggak pernah berhenti bertasbih, Bu. Hanya apakah tasbihnya itu seperti kita mengucapkan subhanallah, duka. Pokoknya bertasbih mereka. Tidak ada yang kafir. Batang pohon kurma yang biasa dipakai sandar oleh Rasulullah ketika berkhutbah di Masjid Nabawi dulu, menangis ketika Rasulullah SAW kemudian berkhutbah di mimbar yang baru dibuat oleh para sahabat. Maka batang kurma itu pun menangis. Menangis kenapa? Pertama, dia tidak akan lagi dipakai bersandar lagi oleh Rasul, dan yang kedua, dengan Rasulullah berkhutbah di mimbar yang baru, maka dia tidak bisa mendengar dengan jelas firman Allah ketika dibacakan oleh Rasulullah. Batang kurma menangis, nggak bisa mendengar firman Allah. Semua muslim. Ini hadis mutawatir, tidak ada satupun ulama hadis meragukan kesahihannya tentang batang kurma. Ibu kenal maaf babi? Tahu kan babi? Yang dagingnya haram kita makan. Itu kebetulan saja memang Allah mengharamkan kita memakan daging babi itu. Pertanyaan saya, babi muslim tidak? Muslim, Bu. Babi itu muslim. Tidak ada babi kafir atau babi non muslim. Ya, kerame urusan non muslim jeung kafir gitu. Diramekan kuno liar gitu. Jadi dagingnya saja memang diharamkan kita memakannya. Sebenarnya babi itu jauh lebih mulia daripada orang-orang kafir. Maka silakan nanti baca Al-A'raf 179. Yang menyatakan itu siapa? Allah. Ketika Allah menyebutkan orang-orang kafir itu kal an'am, tidak ubahnya binatang ternak, balhum adal, bahkan jauh lebih rendah daripada binatang, karena tidak ada binatang yang kafir.
Jadi semua makhluk muslim, karena semua makhluk ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala muslim, tidak punya pilihan lain. Jadi muslimnya para makhluk itu karena ditakdirkan ke Allah. Ya, termasuk malaikat. Makanya Allah menyatakan di At-Tahrim ayat 8, malaikatu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak punya sedikit pun kecenderungan untuk maksiat kepada Allah. Maka tidak ada makhluk malaikat yang kafir. Jadi sungguh sangat salah kalau ada orang mengatakan iblis itu berasal dari kelompok malaikat. Apa mungkin? Iblis itu berasal dari kelompok jin, kana minal jin fa fasaka an amri rabbih. Sebab tidak ada malaikat yang kafir, malaikat yang membangkang, malaikat yang maksiat. Jadi dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hanya kita manusia dan jin yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hak pilih. Jadi enggak ditakdirkan apakah kafir atau mukmin gitu, tapi diberi hak pilih. Nah, sebelum diberi hak pilih tentu kita diberi kecenderungan untuk memilih, kecenderungan. Maka ada dua kecenderungan kita manusia. Bisa dibaca di As-Sams ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang pertama ada kecenderungan fujur. Ini kecenderungan yang negatif semuanya, Pak. Kecenderungan kafir, musyrik, munafik, kecenderungan maksiat, membangkang, menentang Allah, kecenderungan untuk punya akhlak yang buruk. Nah, semua ada di situ. Setiap manusia pasti punya itu. Nggak usah repot-repot meneliti orang lain. Silahkan aja periksa diri kita masing-masing. Adakah kecenderungan kita untuk kafir? Ada, pasti. Pasti ada. Kalau ibu mengaku tidak ada, saya segera akan pulang. Kenapa? Ya percuma saya ceramah kepada malaikat. Pasti ibu bukan manusia. Ya. Selama ibu manusia pasti punya kecenderungan itu. Kecenderungan untuk maksiat pasti ada, pasti. Makanya setiap detik nanti kecenderungan itu bisa berubah. Nah, nanti tema kita tergadaikan. Siapa yang tergadaikan akidahnya? Setiap orang berpotensi itu, termasuk orang-orang mukmin. Yang detik ini mukmin, detik berikutnya bisa kafir. Yang kafir detik ini 5 menit kemudian bisa menjadi mukmin. Semua bisa berubah. Karena semua itu ada pada diri kita. Kenapa? Karena pada diri kita juga ada kecenderungan kedua, yaitu kecenderungan takwa. Nah, ini positif semua. Kecenderungan beriman, kecenderungan untuk taat pada Allah, kecenderungan untuk berakhlak mulia. Itu ada pada diri kita. Apakah pada orang kafir itu ada kecenderungan untuk beriman? Ada. Pasti ada. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk mendakwahi mereka terus? Ya supaya mudah-mudahan berubah kecenderungannya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kecenderungan itu, maka kita diberi hak pilih, Pak. Sepenuhnya kita diberi hak untuk memilih mau mengembangkan kecenderungan yang mana. Dan hak pilih itu mulai ditetapkan oleh Allah, ditulis ketika seseorang itu memasuki usia akil baligh. Kalau laki-laki bermimpi
mimpi istimewa gitu kalau wanita dengan mengalami masa haid. Nah, sejak itulah pilihan manusia itu dihitung oleh Allah per detik, mau milih apa gitu, mau milih beriman atau kafir, mau milih maksiat atau taat, per detik. Makanya nanti yang akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti per detik pilihan manusia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Mulai dari akil balik teng gitu tah, kalau lonceng ujian malah gitu. Mulailah itu hitungan per detik itu berjalan. Sampai kapan? Sampai saat sakratul maut. Begitu saat sakratul maut, teng, selesai. Nah, barulah ditetapkan selamat tidak. Jadi sebelum akil balik belum ada tulisan. Jadi kalau ibu misalnya membawa anak atau cucu sebelum akil balik bawa umroh, bawa haji, ada pahalanya nggak untuk si anak? Nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Ibu bawa anak pergi ke masjid sholat, menang pahala ke si budak? Daya. Belum ada catatan apa-apa. Yang dapat pahala siapa? Ibu. Karena ibu sedang mendidik dia. Ibu yang membawa dia umroh, ibu yang dapat pahalanya. Budaknya mantu. Belum dihisab. Ya. Kalau dalam istilah hukum ghairu mukallaf, belum kena beban dia. Begitu juga dengan dia berbuat kesalahan. Jadi kalau misalnya seorang anak gitu ya berbohong, terus sholat, berbuat maksiat, tidak berdosa. Tapi ini tolong nggak usah dikasih tahu ya ke anak-anak ya, karena emang rahasia orang gitu, jangan diberitahu. Sebenarnya mereka belum dihitung. Jadi kalau ibu nanti melihat misalnya anak kecil umur 5 tahun sapopoe ngan ngomongkeun batur, antepkeun lah da tedoraka itu. Tedoraka mana mah. Belum berdosa. Nah, pilihan itu mulai ditetapkan sejak akil balik. Nah, itu per detik mulai mau milih apa. Nah, pilihan yang pertama, nah ini yang paling mendasar yang terkait dengan tema kita. Pilihan yang pertama itu adalah manusia diberi hak untuk memilih mau beriman atau kafir. Lihat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Pilihannya cuma satu di antara dua. Lamun teu mukmin kafir. Lamun teu kafir mukmin. Tidak ada alternatif ketiga. Misalnya saya mah rada mukmin. Enggak ada, Pak. Sebab nanti di akhirat juga Allah hanya menyiapkan dua tempat, surga, neraka. Nurada mukmin dak di mana? Bahwa nanti mukmin itu macam-macam. Ada yang mukmin itu tingkatannya baru muslim, tadi berserah diri gitu ya. Jadi biasanya ini istilah ditetapkan kepada orang yang baru melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Nah, itu karek muslim dan karek muslimah gitu. Ada yang tingkatannya sudah lebih tinggi lagi, sudah muhsin. Dia tidak pernah merasa puas hanya melakukan yang wajib, yang sunnah-sunnah dia lakukan. Oh, dia sudah lebih tinggi lagi gitu. Bukan hanya itu, akhlaknya pun sudah mulia. Oh, sudah mutakin itu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini sudah setingkat itulah. Ya. Tapi itu semua masuk dalam kategori mukmin. Nah, yang kafir
Ya cuman satu kafir. Cuman orang kafir itu macam-macam bentuknya. Ada yang mulhid, ateis, sama sekali tidak mau percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, disebut mulhid, ateis. Ada yang malah musyrik, menyekutukan Allah, menganggap Allah itu loba gitu, boga budak, aya incuan, malah macam-macam itu. Atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah, musyrik. Ada yang munafik namanya, dia kafir tapi pura-pura beriman. Ya, semua masuk kategori kafir, Pak. Manusia itu hanya dua, kalau tidak mukmin ya kafir. Nanti kalau ibu bapak baca dalam Al-Bayyinah ayat 6, Allah misalnya memisahkan antara orang kafir yang ahlul kitab dengan orang kafir non ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik mereka berasal dari ahlu kitab Yahudi dan Nasrani maupun orang-orang kafir lainnya. Jadi dalam kamus Islam itu ya Al-Quran ya hanya ada dua istilah itu, kafir dan mukmin. Mukmin untuk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada risalah yang diturunkan Allah lewat Rasulnya. Kafir untuk setiap orang yang menolaknya. Maka di dalam Al-Quran pun tidak kurang dari 520 kali Allah menyebut kata kafir, untuk membedakan dengan yang mukmin. Ya lawannya mukmin itu ya kafir. Bahkan ada satu surah khusus namanya surah Al-Kafirun. Saya nggak tahu ini hasil munas ya ayat naon gitu ya. Tapi saya sudah menulis itu, mungkin tulisannya udah mulai ada yang baca gitu. Istilah kafir non muslim, siapa yang resah? Selama ini kita tidak pernah melihat ada orang-orang kafir di negeri ini yang resah dengan istilah kafir. Nah, ada orang yang resah. Orang reksa tarik kumaha ngomong yang marehanana kafir, mereka gak akan tersinggung, dan memangnya kafir cek keyakinan orang mah. Sama halnya kita juga tidak akan pernah tersinggung kalau orang di luar Islam kemudian menyebut saya kafir. Misalnya cek orang Hindu eta si atian kafir, saya terima. Cek mainnya saya kafir, gak ada masalah kok. Memang dalam setiap agama itu hanya ada dua istilah, beriman, mukmin bagi orang yang mengimani ajaran Allah, kafir bagi orang yang menolak. Ya masing-masing orang yang beragama pasti menganggap orang yang tidak meyakini agamanya itu kafir. Jadi yang resah teh saha? Ini yang resah itu siapa? Kalau saya menduga yang resah itu mereka yang memang berhak untuk mendapat predikat kafir, padahal mereka berbaju Islam. Itu yang resah sesungguhnya mah. Karena nanti orang kafir itu ada yang nyata-nyata memakai baju kafir, dan dia nyatakan saya kafir. Ada yang kafir tapi memakai baju Islam. Itu yang kita sebut munafik. Terutama mereka yang selama ini ya sudah difatwakan oleh Majelis Ulama tahun 2005 bahwa pemahaman sepilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme itu tahun 2005 telah dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama adalah faham yang sangat sesat dan menyesatkan. Nah, mereka inilah yang berpotensi untuk mendapat predikat kafir dari Allah. Mereka yang gelisah, Pak.
Sebab kenapa? Mereka nggak mungkin disebut non muslim, dages puguh KTP nama Islam. Malah mereka ada yang bergelar cendekiawan, ada yang bergelar kiai, sehingga nggak mungkin kalau disebut Anda non muslim, nggak mungkin. Oh, puguh saya muslim, tapi untuk bergelar kafir sangat mungkin. Dia cek Allah nu kitu mah kafir atuh. Mereka yang resah, Pak. Karena selama ini sering para ulama menyampaikan, menurut Allah orang-orang seperti mereka itu sudah kafir. Jadi yang resah siapa? Mereka sebenarnya. Umat Islam nggak ada yang resah, yang non muslim nggak ada yang resah. Dan itu terungkap sebenarnya kalau saya lihat itu di dalam sidangnya itu ya. Ini karena ada masukan adanya kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan, itu kan terungkap sebenarnya. Mereka resah. Mereka ingin kufur kepada sebagian aturan Allah, tapi tehayang disebut kafir. Mencilaka. Padahal tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kamus Islam tidak ada dikenal istilah rada kafir. Manusia itu kalau mau beriman, iman secara utuh. Kalau tidak, ya kafir. Kayak kerceramah. Nah itu ya satu sisi gitu ya. Jadi sisi lain sekarang, andai kata manusia itu memilih kafir, seorang manusia memilih kafir, hak dia bukan? Hak dia. Kita harus menghormati hak itu, harus. Makanya jangan pernah ragukan toleransi umat Islam. Jadi kalau Obama waktu datang kunjungan yang kedua menyatakan kekagumannya, hebat Indonesia itu 90% umat Islam tapi toleransinya luar biasa. Ya, emang Islam mengajarkan toleransi. Orang mau kafir sekafir apapun itu hak dia kok. Apa hak kita untuk melarang orang kafir? Orang mau kafir, apa hak kita untuk melarang? Allah saja tidak melarang. Kalau Allah mau semua orang beriman, tinggal ditakdirkan saja beriman, selesai semua. Seperti malaikat misalnya kan itu. Nah Allah saja tidak memaksa orang untuk beriman, apa hak kita untuk memaksa? Dan memang gak mungkin kita memaksa hati orang yang kafir untuk beriman. Boro-boro orang. Nabi Lut tidak bisa memaksa istrinya untuk beriman, Nabi Nuh tidak bisa memaksa istri dan anaknya Kanaan untuk beriman, Nabi Ibrahim tidak bisa memaksa ayah, konon menurut sebagian ahli tafsir pamannya untuk beriman, Rasul tidak bisa memaksa beberapa pamannya untuk beriman, Abu Lahab, Abu Jahal. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada orang memilih kafir, hak dia. Rugikah kita? Ente. Saya terus terang saja kalau lihat itu kadang-kadang udah hoream ngebandungan anak ya, debat-debat di TV gitu, kalau menampilkan orang-orang seperti itu gitu ya. Kalau yang debat ilmiah kita rada lumayan lah, kita dapat ilmu gitu ya. Dari bangsa debat-debat orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang memang sekarang sedang manggung kan, manggung bukan itu mah di rezim ayeuna mah. Hati-hati Bu ya, hati-hati urusan kita ini. Saya sangat paham pernyataan Din Samsudin, kekhawatirannya soal tahun 2024 itu. Kenapa? Sekarang banyak sekali rencana tahun 2014 yang tidak bisa terwujud. Padahal kalau rencana itu terwujud, habis Islam. Kenapa tidak bisa terwujud? Masih kuat legislatifnya.
oposisi. Tapi kalau ini sampai menang lagi dan kekuatan legislatifnya mereka kuasai, apa yang dikhawatirkan Din Samsudin sangat mungkin terjadi. Lihat aja sekarang itu, TV dikuasai, agama dihina-hina, nggak ada yang tersentuh hukum. Sampai ada yang berani mengatakan Al-Quran bukan kitab suci, Muhammad bukan Rasul, nggak ada yang tersentuh sedikit pun. Saya kadang-kadang terfikir juga ya, memang pernah saya dihubungi adalah berapa kali gitu, kebetulan ya hubungi terlalu mendadak di Bandung kumaha ke Jakarta dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir apa memang perlu saya hadir di acara debat kawas gitu. Kadang-kadang saya juga terpikir ingin juga hadir sekali-kali mah hanya untuk yang mengatakan gitu, nah ini rariweuh teuing gitu, untuk menolak sebagian aturan Allah gitu. Makanya kudu ngahina Islam segala. Tolak saja seluruh aturan Islam yang memaksa kamu untuk menjadi orang muslim saha. Apa dikira saya rugi kalau kamu kafir? Itu no ngaharina Islam itu ya. Sugan rugi gitu, atau kafir ya, atau ngomong kafir gitulah. Itu kan nggak pernah rugi gitu. Rek saha ngaranna ngabalin rek naon misalnya pek wae gitulah, nggak usah hanya menolak sebagian aturan Allah, tolak saja semua aturan Allah, hanya jangan coba-coba menghina Islam. Wah itu nggak akan kita biarkan gitu kan, walaupun kalau diadukan nggak diproses ya aku mah deui dan memang, tapi kita tidak akan pernah membiarkan orang menghina agama kita gitu, nggak ada toleransi di situ gitu. Kadang saya ingin juga ngasih tahu, biasalah antapkeun sina ngomong sorangan gitu, tong di layanan gitu. Ya. Layanan ya kita nggak punya media yang membela kita, kumaha tuh dah. Orang mau milih kafir menira riweuh-riweuh teuing atuh. Ya kafir saja. Rugi saya. Begini Bu ya, ini sebenarnya lain rahasia ya, tapi ulah dibeja-beja lah gitu ya. Ibu, sebenarnya semakin banyak orang kafir kita semakin beruntung ya, tapi ini tolong ya jangan dikasih tahu siapa-siapa kan ya. Sok ibu baca misalnya 3 ayat terakhir Quran surat Az-Zumar. Nanti ketika orang mukmin itu masuk surga, mereka akan mengatakan alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Jadi ketika nanti ibu masuk surga insyaallah, amin Bu. Masih asa telat gitu ngaminkeun itu ciga nu teu yakin gitu. Aminkeun sugan jadi doa itu ibu lah. Itu nanti ketika ibu masuk surga, amin. Ibu akan mengatakan alhamdulillahillazi awrasanal arda. Kini kami memasuki surga dan mewarisinya. Hari nu ngaranna waris naon ibu? Peninggalan. Berarti barang itu tadinya milik orang lain. Ya kan? Nah ini yang jadi pertanyaannya, kenapa ketika orang mukmin masuk surga lalu mereka mengatakan kami mewarisi surga sekarang ini? Emangnya surga tadinya usaha. Saya cukup lama mencari jawaban ini Bu. Itu kumaha itu maksudnya gitu. Setelah buka-buka kitab-kitab tafsir, oh beda bayangan saya dulu dan setelah baca kitab tafsir mengenai hal ini gitu. Dulu bayangan saya Allah itu menciptakan surga lega gitu kan, lalu dipersilahkan kita memilih mau masuk surga atau neraka. Neraka lega, surga lega.
Ternyata bukan gitu, Bu. Masing-masing kita itu manusia oleh Allah sudah disiapkan satu kapling di surga, satu kapling lagi di neraka. Saya punya satu kapling di surga, satu kapling di neraka. Ibu juga sama. Jadi kalau manusia tadi semua memilih kafir, moal beakeun kapling. Sudah ada kapling masing-masing. Manusia memilih beriman semuanya, moal saepeun kapling, sudah ada kapling masing-masing. Makanya nanti ketika ibu masuk surga, di Sirat itu ibu akan melihat kapling ibu. Itulah salah satu kenikmatan ahli surga. Dia akan melihat, andai kata dulu kamu tidak beriman, salah memilih pilihan hidup, di situ tempat kamu gitu. Maka terasa bahagianya, Allah, alhamdulillah, muntut saya didinya gitu. Sekarang Al-Quran kan menyatakan bahwa orang mukmin dan orang kafir selalu jumlah yang kafir itu lebih banyak. Berarti nanti ada sekian banyak kapling orang kafir yang kosong di sorga, karena nggak akan diambil kan. Mereka kan terancam kekal di neraka, satu detik pun tidak akan pernah keluar dari neraka, satu detik pun mereka tidak akan pernah masuk surga. Berarti kapling-kapling mereka di sorga kosong tidak? Kosong. Pan lebar, Bu. Maka nanti ini istilah waris itu, ibu akan masuk ke surga mengambil kapling milik ibu, sekaligus akan mewarisi kapling orang-orang kafir yang ditinggalkan. Maka dalam dugaan saya, minimal ibu akan dapat 2 kapling nanti di surga, minimal. Sok nanti buktikan, kita sama-sama nanti buktikan, Bu. Yakin ibu minimal dapat 2 kapling. Aya kemungkinan 3 gerak. 4 sih kan mah. Aya bahan 5 cek saya mah, Bu. Oh. Sekarang kita lihat sekarang yang hidup ayeuna adalah berapa umat Islam, buat umat manusia yang hidup sekarang? 7 miliar. Yang mukmin seberapa? 1,8. 1,8 ini sudah termasuk aliran-aliran sesat. Ayo Syiah diasupkan Islam karena dia ngaku Islam, Ahmadiyah disebut Islam, ari Syiah Islam di mana orang. Kaum-kaum liberalisme, pluralisme, sekularisme, ayo disebut Islam, oke. Kalau ini kita keluarkan semua, palingnya sana 1,4. Aya bahan genep kena kapling, Bu. Genep besok. Dengan demikian, nanti kan kapling ibu di neraka kan tidak akan diambil kan? Ibu kan nggak ada rencana untuk ngambil itu kan? Ibu mau langsung kan masuk ke surganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nggak akan mampir sedikit pun kan rencananya, keinginan kita kan itu. Berarti kapling ibu di neraka tidak akan dipakai sedetik pun kan? Maka insya Allah kapling ibu itu akan diwarisi oleh orang-orang kafir. Mereka akan mengambil kapling mereka dan sekaligus mewarisi kapling milik ibu. Dan insya Allah kita ikhlas lah, mangga. Mangga sok sageseng na kadinya pakai gitu. Ya. Jadi siapa yang rugi dengan orang kafir itu? Gak ada, Pak. Ini supaya jelas lah, supaya jangan dikira kita tuh rugi kalau ada orang bergelar kiai lalu kafir. Rugi kita, rugi di mana horeng? Orang mau menolak, jangankan sebagian aturan Allah, kaum sekuler itu, kaum liberal itu, tolak saja semua aturan Allah. Emangnya saya rugi? Ente. Masa saya merasa rugi sementara Allah saja tidak merasa rugi? Ini supaya jelas saja lah gitu kan, orang mau mengambil pilihan itu.
Jangan terkesan seperti kita nih, mani asa kumaha gitu, diempla-emple gitu mereka. Saya ingin nanti kita sampai kepada pilihan kita gitu. Ini baru pilihan kafir atau beriman gitu ya. Nah, ketika kita misalnya memilih beriman, nah itu pilihan kan? Insya Allah kita semua yang hadir sudah benar ini pilihannya, bahwa kita telah memilih beriman. Maka sebenarnya ketika kita sudah memilih beriman, kita sudah tidak punya hak pilih lagi. Yang punya hak pilih mah hanya orang kafir. Kalau dia memilih kafir, maka dia bebas hidupnya berbuat apapun. Sok ibu bapak bongkar eta Al-Quran bolak-balik sampai sabra kali balikan, nggak akan pernah ibu menemukan satu ayat Al-Quran yang mengesankan bagaimana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Ada nggak? Hei orang kafir, diwajibkan kamu berpuasa. Mana? Hei orang kafir, dirikanlah sholat. Hei orang kafir, jagalah diri dan keluargamu dari ancaman api neraka. Hei orang kafir, lakukan ini, tinggalkan itu. Nggak ada. Orang kafir itu kalau dalam prinsip akidah, mereka bebas. Ya kafir. Dan manusia yang memilih beriman, dia nggak ada kebebasan, dia harus Islam. Maka di Al-Baqarah 108 Allah menyeru kepada mereka yang memilih beriman, kalau memang kalian dengan keinginan sendiri memilih beriman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, ulah setengah-setengah. Itu yang saya katakan tadi, karena tidak ada istilah rada mukmin, rada kafir. Kalau memang mau pilih beriman, masuk ke dalam Islam secara utuh, lamun teu milih kafir. Pilihannya cuma satu di antara dua. Secara utuh teh gimana? Ya dari A sampai Z kehidupan kita manusia, maka diaturlah oleh Allah kehidupan orang-orang yang memilih beriman. Kumaha cara asup WC-na, kaki mana duluan, apa yang dibaca di WC, apa saja yang boleh dia lakukan, keluar dari WC kaki mana duluan, apa yang boleh dibaca, diatur mulai dari masuk WC sampai mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara. Kudu ngikuti aturan Allah. Kalau tidak mau mengikuti aturan Allah, tong milih beriman. Ini supaya kita jelas gitu pilihan itu ya. Saya mah yang diatur Allah lamun pas keur salat lah, lamun dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, saya nggak mau diatur oleh Allah, saya ingin aturan saya sendiri gitu. Jangan milih beriman atuh, milih kafir we. Ini mah urusan agama, ini mah urusan dunia, ini mah urusan itu sekuler itu. Islam tidak ada memisahkan itu. Sehingga sekuler kita sudah itu. Milih pemimpin sholat mah balalener kene. Tapi kalau sudah memilih pemimpin di masyarakat di negara geus ngararaco, karena sekuler kita. Beda naon milih pemimpin dalam sholat dengan memimpin pilih dalam negara. Malah lu beresiko mana? Salah dalam memilih seorang imam sholat, resikonya paling sekian puluh orang, sekian ratus orang, sekian ribu orang makmum jadi korban. Salah memilih pemimpin sebuah negara, yang jadi korban berapa? 265 juta. Bahaya yang mana ini? Kalau sholat 5 menit sudah selesai. Kalau negara gitu 5 tahun.
setiap detik dia bisa melakukan apa saja kan itu. Tapi karena kita ini sudah diracuni oleh pemikiran sekuler selama ini, jadi kita nggak merasa terancam akidah kita. Asa mukmin keneh we urang teh gitu. Untuk mereka yang sekuler seperti tadi, ini kan urusan ini mah urusan lain, urusan agama. Seolah-olah hidup kita ini terpisah, muslim dalam di masjid. Ya gitu. Sudah kacau ini. Ini yang mungkin yang dimaksud tadi dengan tema kita, akidah yang tergadaikan itu. Dan banyak orang merasa dia masih mukmin teteh, mukmin kene. Ayo sekarang kita ambil contoh Bu ya. Mulai dari kita memilih pasangan hidup, yang sebenarnya hanya akan menentukan paling berapa orang sih keluarga kita. Anak ibu paling banyak berapa? Saya kira paling banyak 20 lah merenya budak. Jadi rumah tangga paling 5 orang, 6 orang, 7 orang gitu. Suami istri budak 5 misalnya, atau budak 3. Untuk memimpin sebuah masyarakat kecil bernama rumah tangga, sekali salah memilih calon pendamping hidup, apalagi dia seorang yang akan kita percayakan untuk memimpin rumah tangga, hancur kehidupan itu. Idealnya kan rumah tangga itu harus jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan malah sebaliknya, rumahku adalah nerakaku. Nah, supaya rumahku itu menjadi surgaku di dunia, nah dari awal carilah pendamping hidup yang sama-sama mukmin. Kalau masih ada pendapat, walaupun saya menganggapnya sangat lemah ya, masih dimungkinkan seorang laki-laki muslim beristrikan wanita kafir kitabi, Yahudi atau Nasrani, berdasarkan Al-Maidah ayat 5, yang menurut saya dasar ini untuk kondisi sekarang, apalagi dikaitkan dengan akidah, saya tidak sependapat itu. Tapi masih ada pendapat itu gitu. Kenapa? Karena si laki-lakinya pemimpin, toh dia yang bakal mimpin. Tapi yang namanya seorang wanita muslimah sama sekali tidak dimungkinkan memilih seorang pemimpinnya itu yang bukan muslim. Lihat Al-Baqarah 221. Dari sejak Islam hadir dibawa oleh Rasulullah sampai sekarang tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan seorang wanita muslimah memilih seorang laki-laki kafir untuk memimpin hidup dia. Kalau itu sampai terjadi dan pernikahan berlangsung, maka pernikahan itu wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama dengan tidak adanya. Maka artinya apa? Ya sama dengan tidak menikah, artinya jinah seumur-umur. Dulu saya pernah diundang ceramah ke PUT, kaget saya. Ya Allah, itu menikah. Makanya saya bertanya, siapa saja ustadz yang biasa diundang ke sini? Ternyata kebanyakan orang-orang sekuler, orang-orang dari liberal. Ya pantaslah saya pikir. Kaget saya. Banyak wanita-wanita kita di PUT itu yang suaminya orang sana tapi masuk Islam, bari tara sholat. Waktu saya ceramah itu mereka di luar gitu kan, ting ngadengkeun, ting ngobrol, meureun keur mabok meureun.
masih rada lumayan eta mah. Nah, yang saya lebih kaget lagi, beberapa di antaranya suaminya kafir. Loh, kumaha ya dongeng? Ya menurut ustadz ini, ustadz itu yang mereka pernah undang dari Jakarta, emang dibolehkan. Jadi akhirnya menjelang hari terakhir saya bilang kepada panitia yang mengundang saya, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya ingin ketemu dengan ibu-ibu yang khusus yang bersuamikan orang-orang kafir itu, dan yang bersuamikan cenah muslim tapi tesarolat dan naon itu. Khusus untuk mereka aja, saya tidak ingin, saya bilang, menyampaikan ini di terbuka gitu ya. Akhirnya dikumpulkan. Pertanyaan saya kepada mereka, ari ibu rek jinah nepi ka iraha? Enggak cukup sekian belas tahun berzina? Unggal. Ada yang sudah punya anak 3 gitu. Nggak ada pilihan ibu, saya bilang, kecuali satu, islamkan segera suami atau tinggalkan, hentikan perzinahan ini. Piraku reksa umur zina. Saya tahu resiko menyampaikan ini, Pak. Pasti mereka kaget, Pak, tapi bagaimana tidak, saya harus menyampaikan. Dan sudah saya bayangkan juga kemungkinan mau dionang deh. Radikal merenaun lah itu. Ya, nggak dimungkinkan sama sekali dalam Islam, tidak ada secuil pun ayat hadis yang memungkinkan seorang wanita muslimah lalu memilih seorang kafir untuk memimpin hidup dia dan anak-anaknya. Nggak ada. Al-Baqarah 221 itu sudah sangat jelas sekali. Gimana mungkin seorang wanita muslimah ingin hidup di ridha Allah lalu menyerahkan dirinya kepada seorang kafir untuk memimpin dia ngarah hirupna diridhoi ku Allah. Nah, itu kan hal yang nggak masuk akal. Malah kalau kita lihat dalam hadis itu kan begitu, laki-laki pun sama, kalau ingin hidupnya sakinah mawaddah warahmah, jangan pilih karena kecantikannya, jangan pilih karena kekayaannya, kan begitu kata Rasul. Jangan pilih karena faktor keturunannya, tapi pilihlah yang terbaik agamanya. Fazfar bizatidin, ari muslimah geus puguh deui, muslimah saja pilihlah yang terbaik. Muslim juga harus pilih yang tersoleh, Pak. Jadi harusnya sudah tidak ada dalam benak orang mukmin memilih pendamping hidup anu teu soleh komodinu kafir. Rek sakinah mawaddah warahmah kumaha. Saya nggak tahu, Bu, ya, Bapak, apa kita sama atau saya nu aneh gitu, atau saya merasakan yang saya rasakan dan sering saya sampaikan dalam khutbah nikah, walaupun kadang-kadang khutbah nikah itu memang ya kumahanya kudu ngebut ya kita dah waktuna ngan 15 menit dari laila teuing eta resah biasanya salon. Saya sering menyampaikan ada
hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Hari libur kita pergi ke tempat yang kita suka, lalu kita rencanakan nanti makan naon, lalu pergi rekreasi ke mana deui itu, lalu apa saja yang mau kita, lalu kita bersenda gurau, suami istri, orang tua, anak. Bahagia? Bahagia. Boleh kita mencari kebahagiaan seperti itu? Ya silahkan aja. Selama kita enggak melanggar aturan Allah itu dan Rasulnya. Tapi rasanya enggak ada lah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga mengalahkan bahagianya hidup ketika suami, istri, orang tua, anak sama-sama ruku dan sujud menghambakan diri pada Allah. Moal aya nu ngelehkeun eta mah. Saya terdidik kecil oleh orang tua saya seperti itu gitu. Makanya ketika saya dulu berniat berumah tangga, saya bertekad saya harus menciptakan itu dalam kehidupan. Walaupun sekarang kadang-kadang saya kehilangan momen itu gitu. Ketika anak sudah mulai berpisah gitu ya. Mencari sampai saat bisa kumpul babarengan itu ya hiji ieu teu bisa, nah itu. Begitu sampai kumpul hasilnya saya katakan kita enggak sholat di masjid lah, kita sholat di rumah. Nah, biasanya saya yang mengimami sholat, selalu saya. Habis itu kita berzikir, nah, giliran berdoa, nah, biasanya saya tunjuk itu salah satu anak ya, sok kamu yang mimpin doa. Secara bergiliran, giliran saha, mulailah dia berdoa gitu. Ketika sampai doa itu pada kalimat ini itu, Rabbighfirli, sering nggak tahan saya, Pak. Kadang-kadang saya tutup muka saya, atau kadang-kadang saya tundukkan, saya alihkan kemana gitu kan, biarlah mereka nggak usah melihat kalau saya mengalirkan air mata. Entah apa lagi arti air mata itu, hari sedih mah piraku di. Rasanya ya Allah, saya membayangkan asa caraang imah gitu. Kalau besok lusa saya meninggal dunia, apa yang saya harapkan di alam kubur kecuali mengalirnya doa-doa seperti ini. Bahwa meureun ieu rumah tangga sakinah terasa gitu ya. Yang kata Rasul, nawiru buyutakum bisolat, nawiru buyutakum biqiraatil Quran, sinari rumah tangga kalian dengan solat, sinari rumah tangga kalian dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Seakan-akan rumah tangga yang tidak ditegakkan solat, tidak dibaca Al-Quran, tidak dijadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, poek itu rumah tangga. Dalam keadaan poek kita bisa membentur orang, dibentur orang, saling berbenturan, hancur rumah tangga. Supaya jangan sampai terjadi benturan itu, buru-buru caangan kunaon, hidup di jalan Allah, diantaranya tegakkan sholat, baca Al-Quran, fahami, laksanakan. Baru kita bisa berharap tadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau kita besarkan sekarang ini masyarakat kecil bernama rumah tangga itu menjadi masyarakat yang bernama negara, naon bedana? Harusnya sama. Mulai dari yang dipimpin dan yang memimpin sama-sama ingin hidup di jalan yang diridha Allah, baru bisa tercapai kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur teh. Bagaimana mau tercapai negara yang aman, baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, kalau aturan Allah malah dilanggar justru oleh orang-orang yang harus melaksanakannya?
Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini satu cerita aja ya. Saya kalau lihat di televisi gitu, peringatan Hari Besar Islam dilaksanakan, duka di istana, duka di Istiqlal gitu. Entah itu nuzul Quran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Suka bertanya pada diri sendiri itu. Itu maksudnya memperingati trek naraon sih. Anu ngarumpul dirinya teh keur naraon. Sebab kalau nanti kita tanyakan kepada mereka yang kararumpul lagi memperingati nuzul Quran, ayo orang laksanakan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, pasti mereka seperempat mengatakan menolak. Jadi karena memperingati nuzul Quran itu maksudnya. Jadi kita sudah hidup dalam kemunafikan seperti ini. Dan itu berlangsung sekian lama itu. Memperingati Maulid Nabi, maksudnya naon? Nabi menjadikan Islam seluruh kehidupannya, baik pribadi, keluarga, kehidupan bermasyarakat, bernegara. Sok turutan, damal daraekeun. Malah nanti orang yang menganjurkan itu disebut radikal, ekstrim, naon lah gitu. Jadi maksudnya peringatan teh naon itu? Makanya ketika nanti peringatan itu diakhiri dengan doa oleh ustadz, pastinya itu yang didatangkan itu, atau paling telah dari orang yang katialina cigana ustadz itu. Lalu berdoalah gitu, ya Allah berkahilah hidup negeri kami, jadikanlah negeri kami baldatun thayyiban wa barakul kafur. Terus terang saya, lidah saya berat untuk mengaminkan doa itu. Saya mah tidak pernah mengaminkan. Takut saya. Takut Allah murka gitu. Asa ngalecehkeun ka Allah. Nih Allah, aturan-aturan Engkau Allah tidak akan pernah kami laksanakan. Malah kami menentang untuk aturan itu dilaksanakan. Kami sudah punya aturan lain yang lebih cocok bagi negeri kami. Tapi Allah berkahilah negeri kami. Apa Allah enggak murka? Kalau saya kecilkan ini menjadi pribadi gitu, ya Allah, saya diperintahkan sholat, moal sholat. Saya dilarang maksiat, rek maksiat, saya sama Allah. Tapi Allah berkahilah hidup kami. Asa ngalecehkeun ka Allah gitu. Kumaha saya bisa ngaaminkeun doa eta? Apaan meureun doa teh kudu bareng dengan usaha, Pak. Saya berusaha untuk hidup di jalan Allah, maka saya harus boleh saya berdoa, bimbinglah saya Allah, saya ke masjid. Hari minta ke Allah ngadoa supaya dia pergi ke masjid, ngarah sholat ke masjid. Hari mainnya terus usahana ke night club. Ya Allah, saya haus, saya hayang minum Allah. Mudah-mudahan air yang di depan ini bisa saya nikmati, bisa saya minum. Bariku saya tadi cepeng-cepeng acan, malah saya mau indit ka ditu. Pan tenteuingan antara doa dan usaha kawas kitu eta mah asa ngalecehkeun ka Allah teh. Maka hidup kita sudah terlalu lama dalam dagelan seperti ini gitu. Dan dagelan ini akan terus berlangsung kan, seperti sekarang lah kita saksikan. Moni asa sarole gitu nepi ka April mah geura. Kamar masjid merake sorban, keluar asup pesantren, ketemu kiai. Maka kepada para
para kiai yang ingin pesantrennya dikunjungi, sekaranglah saat-saat yang paling tepat. Sok naon ormas Islam salutik naon ge lamun hayang buru-buru milad geura didatangan ayeuna mah. Dan kepada para ustadz, kalau ingin dijenguk, ayeuna saat paling tepat untuk gering. Tapi ke bulan April tanggal 16 sok tanggal 17 moal aya deui pasantren udah datangan ustad rek gering rek maot malah dia. Nah, kita sudah terbiasa dengan kemunafikan seperti itu karena masyarakat awam masih terbiasa terperdaya oleh yang begitu. Mereka nggak paham sebenarnya bahwa orang-orang ini sedang pakai topeng apa gitu, di belakang rencana apa yang mereka sedang siapkan. Nah, mereka nggak paham. Lalu kita, nah itu tadi Pak, kita harus menentukan pilihan, mulai dari menentukan rumah tangga tadi kita harus menentukan pilihan. Semua harus kita tentukan. Pilihan kita pasti terkait dengan akidah kita. Jangan pernah kita gadaikan akidah ini untuk kepentingan apapun yang berbau duniawi, tapi justru kita korbankan semua kepentingan duniawi demi mempertahankan akidah kita. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Ini saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat dari hari taskia lah. Tadinya mau berhenti 9:30 saya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridainya. Mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan pilihan kita yang sudah benar. Kita memilih beriman dan siap untuk mengislamkan diri kita secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya sholat, zakat, saum, haji, tapi dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat kecil bernama rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Mari kita selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah supaya kita tidak salah dalam menentukan pilihan. Kalaupun tidak ada pilihan yang ideal, paling tidak yang mendekati ideal, yaitu supaya kita tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.